Saya sempat pesimis ketika melihat situasi Indonesia belakangan ini. Saya terus bertanya, apakah nanti saya bisa hidup dengan layak? Apakah nanti anak saya bisa hidup dengan bahagia? Apakah keluarga saya bisa hidup dengan tentram dan damai? Apakah nanti saya bisa memiliki keturunan yang banyak? Semua pertanyaan itu terus hadir di dalam pikiran saya berulang kali ketika melihat bencana alam, ekonomi yang belum stabil, krisis lapangan pekerjaan, pendidikan yang diremehkan, dan banyaknya koruptor. Apakah kita masih bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara hingga tahun 2045 nanti? Apakah kita masih hadir sebagai sebuah republik? Tetapi ada sebuah pernyataan mutlak yang muncul dari dalam diri saya. Momentum itu ditentukan dari hari ini. Momentum itu ditentukan dari refleksi kita di penghujung akhir tahun ini. Apakah kita akan memilih tetap diam dan abai, memilih untuk terus hidup di dalam sistem yang keruh, untuk mendorong, untuk menginjak, untuk menggigit, dan saling menusuk satu sama lain agar bisa selamat dari sistem yang kotor ini? Atau kita mulai bergerak sebagai sebuah kelompok, komunitas, sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa yang bisa memberikan perubahan nyata? 2026 nanti bukan hanya sekedar pergantian tahun, tetapi juga menjadi momen penentu. Apakah Indonesia akan tetap ada? Sehingga mari kita sama-sama harus lebih optimis dan percaya diri. Mulai sekarang memberikan kontribusi yang lebih nyata, terkhususnya bagi pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Tengah, melihat bagaimana Kalimantan Tengah menjadi peringkat 3 secara nasional yang terkena dampak deforestasi paling besar dengan luas lahan 43.000 hektar. Dan itu lebih besar daripada teman-teman yang terkena bencana yang ada di Aceh dan di Sumatera. Ini menjadi renungan kita bersama. Apakah nanti akan ada yang namanya kemajuan, atau justru yang ada malah kehancuran? Mari kita sama-sama renungkan bersama. Apakah kita sudah cukup peduli sebagai seorang individu? Apakah kita sudah cukup peka? Perubahan tidak perlu dilakukan dari jalan, perubahan tidak perlu kita berteriak-teriak menggunakan toa yang nyaring, tetapi perubahan dimulai dari kesadaran di dalam diri sendiri. Membentuk sebuah sikap dan tindakan yang nyata yang bisa menjadi cerminan dan contoh bagi orang-orang di sekeliling kita. Berani beda, berani membentuk gagasan, berani kotor, berani berpikir lebih jauh, berani berpikir di luar kotak. Itulah orang-orang yang kita perlukan saat ini untuk bisa menjadi penentu akan ke arah mana bangsa ini nanti.